yang sudah HGU, yang sudah SHM dan seterusnya. Ya. Itu harus dihormati. Jadi tidak ada audit yang lain yang kemudian menghitung yang misalnya untuk lingkungan ada audit metode ini untuk itu. Jadi akhirnya kok banyak banget perhitungan gitu ya. Padahal kan semua audit investigatif ya. Yang kalian sebut sebagai kawasan hutan itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu aturan mainnya. Tapi semua kita tahu semua aturan itu nggak dijalankan. Lah kalau sudah negara penegakan hukum juga melanggar aturan yang sudah ditetapkan, ini konstitusi loh artinya kan, MK itu konstitusi loh. Lah kalau kita sudah mengabaikan konstitusi kita sendiri, dan lebih parahnya lagi kalau itu dilakukan oleh penegak hukum, terus apa yang bisa kita pegang? Syarat yang paling penting ketika menghitung kerugian itu adalah pada siapa yang berwenang dulu ya. Nggak semua orang saya bisa menghitung semua orang, sampai orang yang ahli yang bukan itu kemudian diminta yang ngitung, padahal sebenarnya tidak termasuk kerugian negara misalnya ya, tiba-tiba lingkungan jadi kerugian negara gitu ya, padahal bukan yang punyanya, dikuasai juga gitu. SHM itu Garuda Pancasila loh. Kalau itu tidak dihormati, ngapain pula kita punya negara? Ini Garuda Pancasila, siapa yang merobohkan Garuda Pancasila itu yang harus kita hajar. Bukan kita hormati. Itulah kira-kira. Mari kita bela Garuda Pancasila, mau dibela atau kita robohkan sekalian. Saya masih membela, tapi ada anasir-anasir di Republik ini yang merobohkan Garuda Pancasila. Jadi adanya peraturan ini sebenarnya bahkan untuk dilanggar, Prof ya, kalau akhirnya begitu, Prof. Well, konsep kerugian negara itu harus nyata dan pasti. Sifat kerugian ya, Prof ya. Bahwa sifat dari kerugian harus nyata dan pasti, sehingga tidak boleh ada estimasi apalagi sampai turun naik sampai turun banget gitu kan. Itu kan aneh gitu loh. Karena dalam konteks itu jadi ada paradoks di sana. Yang terjadi di kasus ini kan justru nggak ke sana sebenarnya dong, Pak. Seakan ya negara memiliki dan gini. Jadi soal kerugian lingkungan itu ya. Kerugian lingkungan. Oke lah, mau dinilai oke saja. Tetapi apakah kemudian bisa digunakan untuk menuntut seseorang untuk mengganti rugi kepada negara? Kerugian negara itu bukan soal angka-angka yang tadi kemukakan. Jadi kalau soal angka-angka ya itu tadi akarnya berapapun akan bisa dikreasikan. Yang tadi itu kan jadi nggak konsisten gitu loh. Betul, yang kita perlukan tuh konsistensi logika hukum yang dibikin oleh negara. Dia punya HGU gitu ya. Tapi juga akhirnya diproses oleh kejaksaan gitu. Ya itu artinya tidak mengikuti keputusan MK 34 2011. Ketika kemudian misalnya saya kan punya izinnya, nggak dipercaya ya, kalau gitu bagaimana, otoritas mana yang kita harus percaya dalam kondisi begini gitu loh ya? Garuda Pancasila diabaikan gitu loh. Ada putusan MK 25/2016, kerugian negara itu harus nyata dan pasti. Sudah jelas, sudah diperintahkan. Putusan MK yang terbaru 28/2026 yang berwenang menghitung hanya BPK. Jadi sebenarnya MK dengan segala sistem dan kewenangan sudah mengatur, mengarahkan. Tinggal mau nggak diarahkan. Ini Pak Prabowo harus mendengar nih putus ini, Bro. Saya harap begitu. Oke, jumpa lagi di Keadilan TV. Hari ini kita pengen ngomong tentang penegakan hukum di Indonesia yang makin kesini makin kesana gitu. Ada aja gitu ya. Artinya ada banyak hal yang menjadi kejanggalan, menjadi bahan diskusi. Semoga ini kita membahas hal ini kita nggak dapat intimidasi atau apapun nih, tapi kita hanya pengen ngomong tentang fakta-fakta yang terjadi di Republik ini. Ya, kita pengen ngomong dulu 2023 majalah Keadilan resmi secara khusus kita bikin tulisan kasus Duta Palma penegakan hukum dengan melanggar hukum. Jadi kita akan membahas hal ini. Sudah bersama saya, ini juga salah satu narasumber di majalah kita, Prof. Sudarmo ahli Sudomo ahli kehutanan IPB
makasih Prof atas waktu dan kesempatannya Prof. Siap. Yang kedua, ini calon profesor juga nih. Pak Dian Puji, Hukum Keuangan Negara UI. Makasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya. Prof, kita akhirnya balik lagi Prof, kita ngomongin tentang Duta Palma nih Prof. Siap. Gimana Prof melihat ini Prof? Karena kira-kira yang akhirnya jadi putusan ini kan bisa jadi presiden buruk, bisa jadi presiden baik, kira-kira begitu kan? Dalam konteks ini bagaimana Prof melihat? Sebelum nanti ke Pak Dian. Oke, baik, terima kasih. Jadi begini, salah satu problem yang sangat mendasar dan ini kesalahan berulang nih sebetulnya, itu adalah terminologi kawasan hutan itu. Ya. Kawasan hutan. Kawasan hutan. Nah, publik itu rancu hutan dan kawasan hutan itu dua hal yang sangat berbeda. Kawasan hutan itu lebih kepada wilayahnya, Ya. status suatu areal, suatu wilayah begitu. Kalau hutan itu fisik pepohonannya. Siap. Oke. Nah, sekarang kawasan hutan ini yang paling mematikan ini ya. Kawasan hutan itu kalau kita mengikuti ya terutama pasal 15 lah, untuk dapat disebut sebagai kawasan hutan, Ya. itu harus melalui 4 tahap penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapannya sendiri. Ya. Pada umumnya di luar Jawa, Ya. itu baru sampai dengan tahap penunjukan saja. Artinya itu belum kawasan hutan. Karena menetapkan dan lain sebagainya. Belum. Nah, penataan batas itu ya, jadi penataan batas itu sebetulnya esensinya adalah menyelesaikan hak pihak ketiga yang sudah menjadi pemukiman lama, yang sudah HGU, yang sudah SHM dan seterusnya. Ya. Itu harus dihormati. Kalau dia tidak dihormati, HGU misalnya tidak dihormati, maka berlakulah keputusan MK 34 2011 yang mengatakan bahwa pasal 4 Undang-Undang 41 itu tidak berlaku. Ya. Intinya seperti Ya, itu. ya, Artinya yang kalian sebut sebagai kawasan hutan itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu aturan mainnya. Tapi semua kita tahu semua aturan itu nggak dijalankan. Semua aturan dijalankan. Semua aturan itu nggak dijalankan. Pasal 15 nggak dijalankan. Sebetulnya pasal 15 itu harus pasal 13, pasal 14 soal inventarisasi mana milik masyarakat, mana yang sudah digarap dan seterusnya. Barulah di pasal 15 itu tata batasnya mengikuti itu. Ya. Itu nggak ada yang dijalankan. Begitu ada MK 34 pun nggak dijalankan juga. Ini dalam kasus ini, Prof? Bukan Atau hanya banyak hal? banyak sekali, hampir semua. Bahkan misalnya ada yang viral ibu-ibu kemarin. Ini tanah kami ini dapat dari program transmigrasi, sudah SHM. Terus kemudian kok bisa-bisanya ada izin penambangan karena itu kawasan hutan. Ya. Nah, ini kan artinya SHM tidak dihormati. Ya. Ya. SHM itu Garuda Pancasila loh. Ya. Kalau itu tidak dihormati, ngapain pula kita punya negara? Ya. Ya. Ini Garuda Ya. Pancasila. Siapa yang merobohkan Garuda Pancasila, itu yang harus kita hajar. Ya. Bukan kita hormati. Ya. Itulah kira-kira. Ya. Mari kita bela Garuda Pancasila, mau dibela atau kita robohkan sekalian. Ya. Saya masih membela, tapi ada anasir-anasir di Republik ini yang merobohkan Garuda Pancasila. Jadi adanya peraturan ini sebenarnya bahkan untuk dilanggar, Prof ya, kalau akhirnya begitu, Prof. Well, ya kita membuat aturan itu supaya negara ini teratur, rakyat punya kepastian, Ya. sehingga semakin sejahtera kan itu. Ya. Lah kalau itu nggak diikuti, terus komitmen kita bernegara itu apa? Ya. Ngapain kita ngurus-ngurus surat ya kan? Ngapain pula kita ngurus surat? Ngapain pula jadi warga negara yang bener kan? Iya. Gitu loh. Enggak, maksud saya akhirnya kan bahaya sekali gitu loh. Betul. Kalau akhirnya setiap orang atau setiap individu bisa melakukan hal itu Yes, gitu loh. yes, ya. Ini Pak Prabowo harus mendengar nih podcast ini, Prof nih.
Saya harap begitu. Saya harap begitu. Oke, Pak, kira-kira Pak, ini dalam konteks kasus ini Pak, ini kan penurunannya kan drastis ya, kerugian negara yang dihitung kan drastis ya. Kalau saya catat itu yang ada di majalah kita juga itu dari mulai 100 berapa 104 tuh? triliun Iya. ya kan. Bahkan kita uangnya pun nggak tahu nih seberapa Bentuknya segimana kayak ya kan. gimana ya? 11 triliun aja kemarin Belum lihat saya. Segimana iya, banyaknya. iya, segunung apa gitu kan. Ada 104 triliun sampai akhirnya turun lagi 78 triliun sampai akhirnya turun kemarin di putusan Mahkamah Agung 2,2 triliun gitu. Janggal nggak sih Pak sebenarnya Pak kalau kita melihat hal ini Pak? Dari segi hukum keuangan tentu kan menjadi tidak ada kepastiannya ya. Betul, Karena betul, apalagi betul. konsep kerugian negara itu harus nyata dan pasti. Sifat kerugian ya Prof ya. Ya. Bahwa sifat dari kerugian harus nyata dan pasti sehingga tidak boleh ada estimasi apalagi sampai turun naik sampai ke turun banget gitu kan. Itu kan aneh gitu loh. Iya, Karena iya. dalam konteks itu jadi ada paradoks di sana. Jadi Iya, iya. menghilangkan konsep kepastian terhadap nilai nyata dan pasti dalam kerugian itu. Maka saya lagi kerugian negara harus nyata dan pasti. Makanya kan dari awal itu selalu diingatkan oleh kita bahwa dari segi hukum keuangan publik bahwa hati-hati dalam menetapkan nilai kerugian negara karena harus nyata dan pasti. Iya, 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 Selain pada jumlahnya nyata dan pasti, yang kedua yang kemarin ada putusan MK yang baru bahwa BPK saja yang wajib menghitung dan berwenang, maka kan identifikasinya menjadi harus lebih cermat, harus betul-betul didasarkan pada standar yang benar dan dia punya fungsi kewenangan untuk menghitungnya itu. Iya. Jadi jangan sampai seperti tadi ada kenaikan turun terus sampai turun akhirnya mentok jalan takutnya nanti sampai gratis gak ada kerugian sama sekali kan gawat sekali Iya, gitu loh. Ya, tapi begini, coba Prof ya sekarang. Iya. Kalau soal kerugian lingkungan nih, Nah, Iya. itu ya kan? apalagi. Kerugian lingkungan. Kerugian lingkungan itu dihitung dengan cara valuasi jasa ekosistem. Iya. Oke? Iya. Jasa ekosistem. Jasa penyediaan air, pengaturan suhu dan seterusnya gitu kan. Nah, dari literatur ini, satu jasa berapa sih nilai jasa pengaturan tata air? Itu range-nya lebar sekali. Nah, sekarang artinya apa? Ketidakpastiannya itu kan tinggi. Nah, tinggi. kalau kayak begitu bisa nggak itu dijadikan sebagai kerugian negara? Hasil hitungannya itu. Jelas tidak, Prof. Nah, itu dia. Dan selain itu Prof juga Mas bahwa tidak benar kalau kemudian di dalam peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan itu alam bumi itu tidak pernah dihitung sebagai aset negara, Prof. Oh. Dia makanya kan pasal 33 adalah dikuasai. Cuma ngatur bukan kemudian saya memilikinya gitu loh. Nah, ini kemudian tiba-tiba I see. ini dihitung punya saya. Kemudian kalau tadi dihitung nilainya yang valuasinya agak jelas itu kemudian dinyatakan kerugian kan menjadi semakin double kebingungan kita ini sebenarnya gimana ini Iya, sudah bukan aset yang dimilikinya saya pasti, kedua nilainya juga range-nya tidak memenuhi nyata dan pasti gitu kan, itu aja sudah hal yang membingungkan baik dalam proses penegakan hukum yang harus segala macam itu harus mengandung kepastian hukum. Iya. gitu. Ini kita harus garis bawahi bahwa di pasal 33 itu negara itu menguasai. Iya. Bumi air kan Iya, dikuasai. dikuasai. Bukan dimiliki loh ya. Bukan dimiliki. Oke. Itu. Artinya bagi siapapun masyarakat ini kan sebenarnya kan kalau kita baca lagi ini kan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Ya, sebesar-besar Iya kan? Sebesar-besarnya untuk sana. Yang terjadi di kasus ini kan justru nggak ke sana sebenarnya dong, Pak. Seakan ya negara memiliki dan Iya. Gini. Jadi soal kerugian lingkungan itu ya. Iya. Kerugian lingkungan. Oke lah, mau dinilai oke saja. Tetapi Iya, apakah kemudian bisa digunakan untuk menuntut seseorang untuk mengganti rugi kepada negara? ya. Ya, filosofi dari undang-undang berapa ini? 32 kalau nggak salah, 32 tentang pengelolaan lingkungan itu. Iya. 32 tahun 2009, Pak. Ya. Itu adalah pemulihan. Oh, ada kerusakan itu, sungai rusak, marilah kita pulihkan. Ya. Nah, biayanya dibebankan kepada yang melakukan Iya. Penggunaan, penyebab iya. kerusakan Iya, itu. iya. Jadi bukan terus, ini ada kerugian negara, bayarkan sekian. Bukan itu sebetulnya. Jadi kalau pemulihan, ya sampai pulih kan. Iya. Iya, Tolak iya. ukurnya ada, ini oke sudah memenuhi sudah, dan biayanya ya Bro, dibebankan kepada. ini Oke. orangnya udah di penjara, Pak.
Bapak ini udah di penjara maksudnya. Tapi kita masih memperdebatkan hal ini kan kayak what happened gitu loh. Ya. Ya, Apa yang terjadi di negara kita gitu. Belum lagi misalkan saya akan menyampaikan di tahun 2023-24 misalkan ada RDP bersama kejaksaan waktu itu, ada Jampidum, ada Jaksa Agung waktu itu ya, dicecar dengan pertanyaan, ini ada loh 9 hutan lindung yang juga sama digunakan gitu, bukan hutan yang biasa gitu, hutan lindung gitu. oke. Tapi kok ini nggak ditangkap gitu loh? Kok ini ada Pak Surya yang bahkan salah satu perusahaannya punya surat gitu, HGU gitu, juga diproses gitu loh. Kayak tebang pilih gitu loh, Prof, maksudnya, Prof. Well, kalau soal tebang pilihnya saya nggak tahu, tapi bagi saya hukum itu harus diterapkan secara merata, jangan ada diskriminasi. Iya. Gitu loh, supaya masyarakat tuh melihat memang ada kepastian kalau lu salah melanggar ini pasal ini akan dihukum Iya. begini. Tapi kalau tebang pilih ya menurut saya itu akan menimbulkan ketidakpastian dan mungkin sinisme di masyarakat. Dan itu sudah terjadi. Jadi menurut saya hukum itu bukan soal salah benar ya, tapi sekarang itu apakah negara konsisten dengan logika hukumnya sendiri gitu. Yang tadi itu kan jadi nggak konsisten gitu loh. Yang kita perlukan itu konsistensi logika hukum yang dibikin oleh negara. Ya, kalau soal menyalahkan orang itu bisa kita bikin gitu loh. Tapi janganlah sampai melanggar logika hukumnya sendiri. Oke, kalau misalkan tadi saya menyampaikan, Prof, bahwa beliau ini kan ada sebuah perusahaan yang dia punya HGU gitu ya. Tapi juga akhirnya diproses oleh kejaksaan gitu. Ya itu artinya tidak mengikuti keputusan MK 34 2011. Lah kalau sudah negara penegakan hukum juga melanggar aturan yang sudah ditetapkan, ini konstitusi loh artinya kan, MK itu konstitusi loh. Lah kalau kita sudah mengabaikan konstitusi kita sendiri, dan lebih parahnya lagi kalau itu dilakukan oleh penegak hukum, terus apa yang bisa kita pegang? Kalau saya melanggar konstitusi, wah, ya silahkan lah. Kalau sekarang yang melanggar konstitusi itu seharusnya yang paling menegakkan konstitusi, kan repot kita. Iya. Okay. Sebenarnya gimana sih, Pak, cara kita dengan benar itu menghitung bahwa ini negara rugi, ini negara untung gitu. Gimana cara itu, Pak? Ya sebenarnya kan pertama tadi bahwa syarat yang paling penting ketika menghitung kerugian itu adalah pada siapa yang berwenang dulu ya. Enggak semua orang saya bisa menghitung semua orang, sampai orang yang ahli yang bukan itu kemudian diminta yang ngitung. Padahal sebenarnya tidak termasuk kerugian negara, misalnya ya tiba-tiba lingkungan jadi kerugian negara gitu ya. Padahal bukan yang punyanya, dikuasai juga gitu. Nah, jadi harus yang berwenang dulu dia menghitung, dia punya kapasitas untuk memang dia menghitung, punya kemampuan gitu ya. Yang kedua adalah dia punya prosedur apa. Maka prosedur yang paling tepat dalam pasal 13 Undang-Undang 15 2004 adalah audit investigatif. Jadi tidak ada audit yang lain yang kemudian menghitung yang misalnya untuk lingkungan ada audit metode ini untuk itu. Jadi akhirnya kok banyak banget perhitungan gitu ya. Padahal kan semua harus audit investigatif ya. Yang ketiga adalah ketika dia mengaudit juga yang tadi Prof kemukakan bahwa dia harus mengandung kepastian hukum. Ya, karena yang penting kepercayaan itu ada pada dasar ini pasti enggak. Ketika kemudian misalnya saya kan punya izinnya, nggak dipercaya ya, kalau gitu bagaimana otoritas mana yang kita harus percaya dalam kondisi begini gitu loh. Garuda Pancasila diabaikan gitu loh. Dan kita hormati, yang mengabaikan itu kita hormati, kan konyol banget kita ini. Iya, ya makin bingung akhirnya dong. Makanya tadi kembali pada ketidakpastian makin tinggi gitu ya, Prof. Maka kan kepastian menjadi penting. Maka kepastian itu tentu pada reputasi. Akhirnya mempengaruhi reputasi. Nah, kemudian kalau ini tidak pasti, reputasi investasi Indonesia juga akan menurun juga gitu kan. Ini akhirnya bisa menyasar ke siapapun maksudnya. Oh iya. Maksud saya misalkan anggaplah saya pengusaha misalkan, atau Prof juga misalkan pengusaha, bisa juga di Surya Darmadi kan gitu kira-kira. Berpotensi betul ya, Prof. Iya, dan sudah ada juga mungkin karena nggak terpublikasi aja.
skalanya mungkin lebih kecil, tapi yang mirip kayak gini banyak. Banyak. Ya. Harus gimana kita Prof? Loh ya salah satunya ya seperti ini gitu loh. Ya harus kita suarakan. Kita suarakan. Karena apa? Kalau enggak ya tadi itu ketidakpastian, investasi pasti akan terpengaruh dan sudah terpengaruh. Artinya gini, dengan adanya kasus ini sebenarnya kan menjadikan peluang untuk negara juga makin merosot, makin hancur, yang begitu kan? Kira-kira begitu. Panjang tuh misalkan. Oh Iya, khawatir, yang kami khawatirkan tuh di situ. Iya. Investor nggak ada lagi masuk ke sini gitu. Iya. Karena reputasi itu penting bagi sistem ekonomi dan investasi kan. Salah satunya waktu itu kita pernah melakukan survei Mas Prof ya. Di Wiki melakukan survei ke beberapa perusahaan asing terkemuka. 100. Kita tanya kepada mereka, Anda lebih menginginkan insentif perpajakan atau kepastian hukum? Tidak ada satupun yang mau insentif perpajakan, Prof. Maunya kepastian hukum aja. Iya. 100-100-nya. Jadi kan ini ternyata di Indonesia cuma persoalan itu. Jadi mereka asing itu tidak mempersoalkan, saya mau bayar berapa kepada negara silakan. Tapi Anda harus mengundang kepastian. Jangan kemudian tiba-tiba nanti ada ini lagi, ini ada ini, harus bayar ini lagi. Kita bingung juga dia itu. Jadi maka reputasi itu dipengaruhi paling penting pada kepastiannya. Gitu itu yang penting dalam segi sektor ekonomi ya. Iya. Tapi kalau kita mandang kasus ini sebenarnya meskipun saya nggak tahu apakah Prof mau menjawab atau enggak. Ini kan sebenarnya kan kasusnya kan kalau kita baca di media kan sanksi administratif lah gitu ya. Seharusnya di sana kan. Kalau kita baca aturannya gitu. Atau misalkan kalau kita merujuk ke Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan diperbolehkan untuk menyelesaikan ketika kita sudah terlanjur menggunakan hutan sebagai lahan yang kita pakai gitu, untuk diurus selama 3 tahun kalau nggak salah. Ada aturan itu tuh. Tapi ini nggak berlaku kan akhirnya dalam konteks ini gitu loh. Lah, ya itu saya balik lagi. Menurut saya itu kawasan hutan aja belum. Jadi yang pasal 110A dan 110B nggak apply juga harusnya kalau kita konsisten dengan Undang-Undang 4199. Sebentar, Prof. Perkebunan beliau itu belum termasuk kawasan hutan. Yang saya tahu 2 itu kan sudah punya HGU. Betul. Harusnya udah clean itu, nggak ada masalah. Ya, nggak bisa lah diproses nih. Nggak ada itu, udah clean itu HGU, kita hormati. Yang belum HGU nih, yang belum HGU, mari kita lihat. Ternyata tempatnya itu belum kawasan hutan juga. Tunjukkan dulu bahwa itu sudah kawasan hutan. Mana tata batasnya, mana patok-patoknya dan seterusnya. Itu dulu tunjukkan. Kalau itu nggak ada, ya itu hanya ngomong klaim aja. Gitu loh. Maka kembali ke nyata dan pasti, belum nyata dan pasti. Itu dia. Gimana mau nyata? Ini hukum itu bukan asumsi loh. Iya, betul. Gitu Harus nyata dan pasti dulu gitu kan. Itu dia gitu loh. Kami itu nggak keberatan. Kalau memang Pak Surya Darmadi atau siapapun salah, silakan dihukum. Iya. Gitu loh. Tapi harus pasti. Lu iya dong. Pasti. Ya iya dong. Dan juga harus diidentifikasi bahwa di dalam undangnya juga kan penyelesaiannya bukan penyelesaian langsung pidana ya, Prof ya. Iya. Masih ada hukum administrasi, masih ada upaya-upaya paksa saat administrasi. Izinnya bisa dicabut kalau benar, bisa dikenakan denda, daya paksa lainnya. Begitu banyak terbuka. Banyak instrumen lah ya, banyak. Untuk yang disebut tadi, kalau lingkungan kan instrumen untuk pemulihan lingkungan ya Prof ya. Betul. Bukan pemulihan ke negaranya, tapi lingkungannya gitu loh. Nah, biaya-biaya PNBP itu Prof biasanya kemudian tidak ke lingkungan karena untuk negara aja. Jadi akhirnya maunya katanya untuk lingkungan. Loh, lingkungannya ke lingkungan lah. Bukan kemudian untuk negara gitu loh. Jadi ini memang gini ya. Misalnya soal kerugian itu ya. Jadi taruhlah kita naik mobil ya, drive di jalan tol, agak lengah, kita nabrak mobil, terjadilah tabrakan beruntun, 5 mobil rusak parah, loss lah, total loss, oke. Kita hitung, 5 mobil masing-masing sekian harganya, itu kerugiannya, oke. Tapi sekarang yang harus dituntut, yang digugatkan itu yang mana? Total itu atau sebagian dari total itu? Mobil itu termasuk mobil si penyebab kecelakaan itu sendiri, itu jangan dihitung untuk sebagai gugatan ganti rugi ya. Kayak begitu lah, ini kebunnya dihitung,
Kan itu aja udah kacau itu. Gitu loh. Lah itu kan kebun dia sendiri. Kenapa dia kan gitu kan? Gitu loh. Contohnya seperti itu. Iya, semua sekarang dihitung. Semuanya diambil dihitung loh. Kalau kerugian terjadi kebakaran, kerugiannya itu berapa hitung, tapi yang bisa digunakan untuk menggugat yang mana itu dipilah lagi gitu loh. Saya tuh kalau misalnya akhirnya begini-begini sedih gini Mas Prof ya. Kita kan kemarin misalkan ada lah tuh di Sumatera ya kan, bergulung-gulung lah tuh kayu ya kan. Ya. Kita akan tuntut, kita akan cari, tapi sampai hari ini juga kan nggak Ya, tahu juga betul kayak begitu ya. Terus kita coba cari siapa yang mau harus dijadi kambing hitam gitu kan. Iya, atau ditumbalkan lah gitu. Tumbalkan. Nah, ntar dulu lah, kayu itu bisa jadi izinnya ada. Apalagi sudah ada nomornya kayak macam itu. Betul. Jadi kalau mau dicari salahnya itu aturan mana yang dilanggar oleh perusahaan itu. SOP mana dan kayak begitu. Jangan kemudian kita blame kayunya. Loh, mereka itu bisa jadi juga korban loh. Iya. Kan kami juga nggak ingin kayu kami hanyut kayak begitu. Gitu loh. Kan gitu. Nah, ini kita tuh terlalu gampang emosi terus pokoknya harus ada yang disalahkan dan dihukum. Itu nggak akan menyelesaikan masalah. Kalau kita dihukum kan ada equality before the law ya. Jadi memang mestinya, teorinya. Teorinya. Iya. Cita-citanya. Equality kan kesamaan itu itulah maka tadi prinsip itu menjadi fundamental di dalam penegakan hukum kan. Jadi selain juga kepastian hukum. Jadi kepastian hukum menyebabkan reputasi hukum dan sistem ekonomi menjadi lebih baik bagi Indonesia. Betul. Tanpa itu justru tidak akan ada kepastian. Itu makanya padahal kan harus diingatkan bahwa reputasi itu mempengaruhi banget tingkat struktur pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau di negara di Bank Dunia kan bilang gitu, kalau Anda tidak bisa menjaga kepastian, bagaimana Anda mau mengejar cita-cita pertumbuhan berapa katanya 7% ya Prof ya. Nah, 8% tuh padahal agak ilusi takutnya kalau misalnya mau 7% tapi dia sendiri tidak menjaga instrumen pemerintahnya tidak bisa menjaga kepastian itu tadi. Iya. Kalau di kasus ini tuh kalau nggak salah di KPK juga akhirnya kan ini kan ya SP3 ya Prof ya. Kasus ini kalau nggak salah iya kan di SP3 tapi di Kejaksaan tetap lanjut nih. Bahkan saya pernah dengar Prof bisik-bisik tetangga gitu. Sekarang tuh pengen dihitung lagi Prof kerugian negaranya Prof. Ini kan udah berjalan nih ya kan. Udah denda lah 2,2 triliun Pak Surya ini. Tapi katanya itu kerugian untuk dibayarkan oleh individu katanya. Perusahaan juga harus bayar lagi katanya. Duh, dasarnya kerugian itu kan ya tadi itu loh, saya ngedrive di jalan tol. Saya pegawai suatu PT menyebabkan kecelakaan, mobil orang lain rusak. Saya didenda, disuruh ganti rugi. Terus perusahaan saya gitu. Loh. Kan jadi double-double dong kalau kayak gitu. Padahal objeknya sama. Objeknya sama, mobil yang rusak itu juga. Berarti nggak sah dong, Prof? Well, kalau menurut saya double aja kalau secara ekonomi lah. Ekonomi nggak bisa double counting seperti itu, double charge lah. Dan kerugian negara kan sekali lagi nyata dan pasti. Jadi kekurangan 2 juta, udah kasih 2 juta. Masa kemudian kita nyari kekurangan yang lain, kan 2 juta uang apaan? Jadi kekurangan lebih dong kalau gitu ya. Jadi kelebihan, bukan kekurangan lagi, bro, kelebihan. Kelebihan, dan itu kayak begitu, logiknya di mana gitu loh. Ya, ini soal hukum itu soal logika sebenarnya, Prof ya. Betul. Dan logika itu di mana-mana adalah orang yang pasti. Jadi sebenarnya hukum itu lebih pasti daripada harusnya ya dari ilmu pasti itu sendiri sebenarnya gitu ya. Iya. Benar. Iya. Tapi kan ini kan akhirnya kayak orang bisa tadi saya menangkap misalkan yang seharusnya menghitung tuh ya lembaga-lembaga tertentu yang berwenang, ada BPKP, ada apa sebagainya. Tapi kadang kita Prof karena pengen viral beritanya telah diambil alih 100 triliun gitu ya kan. Dulu ada juga misalkan apa? Bilion 1 bilion. Gitu kan. Jadi rumusnya rumus viralitas bukan rumus fakta yang terjadi di lapangan itu. Betul. Oleh karena itu, makanya ini karena bukan masalah hukum lagi, ini sudah masalah psikologi sosial barangkali ya. Jadi ada kecenderungan seperti itu. Kalau saya gedein angkanya,
ya kan? Pasti hakim pemutus akan sungkan untuk mengecilkan atau mengenolkan gitu loh. Itu kan bahaya cara mikir kayak begitu, gitu loh. Kalau saya jadi hakimnya ya, wah ini nggak masuk ya sudah nol aja. Either saya subjektif sekali Prof ya. ya seharusnya ya subjektif itu namanya manusia itu pasti ada lah ya. Tapi ya jangan kebangetan lah. Apalagi logis, dengan asal logis ya Prof. oh Ya. iya dengan intensi tertentu menurut saya ya nggak kena lah. Ya. Tapi saya sependapat dengan Prof yang dalam tulisan itu Prof bilang bahwa kerugian negara itu bukan soal angka-angka yang tadi Prof Betul. kemukakan. Jadi kalau soal angka-angka ya itu tadi akarnya berapapun akan bisa Iya. dikreasikan. Tapi kan bukan angka, tapi tadi soal akuntabilitas, soal kepastian itu sendiri. Jadi nilai-nilai filosofis kerugian itu adalah konsep yang tadi untuk diarahkan pada kepastiannya sehingga dia mengarah pada pemulihan. Betul. Jadi bukan Betul. soal angka-angka, artinya kan kita tidak tahu ini apalagi tadi ya berubah dari berapa itu turun Nah, lagi, iya. akhirnya turun jangan sampai nggak ada. Itu kan gawat gitu. kan gitu loh. menunjukkan adanya ketidakpastian padahal harus nyata dan Dan pasti. Dampak yang paling berat ketika asumsi ini akhirnya, ini kan asumsi akhirnya Prof. Kalau Ya asumsi jadinya. Kayak boleh saya simpulkan ini asumsi kan dari sekian. Dampak yang paling gawat gitu Prof ke depan. Ya itu tadi kepercayaan masyarakat terutama orang yang mau investasi itu menurun drastis dan itu sudah terjadi. Jadi cita-cita Pak Prabowo untuk 8% ya susah banget dong kalau gitu. Ya Bapak harus membenahi aparat Bapak dulu. Itu yang diabaikan seolah-olah ini dengan duit banyak semuanya bisa jalan. No, kita tuh punya problem institusi, punya problem birokrasi dan seterusnya. Itu harus disentuh. Iya. Ada satu pertanyaan titipan dari redaktur Prof ya. Okay. Apakah kerugian negara tetap dapat dihitung jika status objek hukumnya masih diperdebatkan Prof? Wah, Atau kalau Mas ini Muji? Tentu tidak, karena kan tadi kembali lagi bahwa yang tadi Prof bilang, masa saya sudah memperoleh izin dari yang sudah punya otoritas, tiba-tiba kamu telah merugikan. Nah ini kemudian izin punya saya apa nggak punya? Kan kerugian negara adalah kekurangan. Salah satu kekurangan ada saya nggak punya izin, saya mengelola sesuatu. Iya. Akhirnya kan dia merugikan negara kan. Tapi kan saya punya izin tuh apa yang jadi rugi? Nah harus diingat juga ketika dia punya izin kan Mas yang kemudian statusnya dikuasai saya sebagai pemilik kan saya juga membayar kewajiban-kewajiban kepada ya Prof ya, bayar pajak, bayar kewajiban retribusi dan semuanya gitu kan, sehingga akhirnya mana yang rugi gitu kan. Ini sebenarnya Mas ya Prof karena kembali lagi ada putusan MK 25/2016. Kerugian negara itu harus nyata dan pasti. Sudah jelas, sudah diperintahkan. Putusan MK yang terbaru 28/2026 yang berwenang menghitung hanya BPK. Jadi sebenarnya MK dengan segala sistem dan kewenangan sudah mengatur, mengarahkan. Tinggal mau nggak diarahkan gitu ya Prof. Ya. Dalam kasus ini nggak mau diarahkan dong berarti. Jadi memang gini. Kalau soal lingkungan tadi itu ya, itu kan yang dipakai itu kan peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2014. Iya. Nah, kalau kita baca di permen itu, terutama yang lampiran 2 nih. Jadi ada batang tubuh, ada lampiran. Lampiran 2 itu bisa saya bagi menjadi 2. Iya. Teori di depan dan kemudian contoh-contoh di belakang. Iya. Oke. Menurut saya teorinya sudah benar, udah oke lah teorinya sudah paten lah, sudah mengikuti textbook lah. Iya. Tapi begitu masuk ke contoh ini bertentangan dengan teori. Oke. Parahnya lagi orang yang menghitung itu bukan orang yang ahli beneran soal teori itu. Jadi hanya menghitung melihat contoh itu terus diterapkan. Oke. Nah, apapun ekosistemnya, mau kebun, mau apapun yang dipakai angkanya itu juga. Oh, enggak begitu. Namanya jasa ekosistem ya sebagai dasar menghitung lingkungan itu ya ekosistemnya itu apa. Ini enggak gitu loh. Jadi yang disebut ahli seperti saya ngaku ahli beneran enggak? Ternyata banyak ahli yang enggak ahli juga gitu loh. Itu yang repot. Atau ahli segala menghitung ya.
Apapun dia hitung ya. Itu dia segala macam. Ekosistem apapun itu ya. Betul. Apa aja cacing bergerak dihitung. Iya. Apa pula ini? Iya, Gitulah. iya, iya, Jadi gini loh ya. Jadi jasa ekosistem tuh ada jasa dasar, oke, yang bekerja untuk ekosistem sendiri. Kemudian ada jasa antara. Kemudian ada jasa akhir. Ya, jasa akhir itu yang bermanfaat bagi manusia, air jernih. Soal bagaimana air jernih ya tergantung tutupannya kan, gitu loh. Nah, tutupan ini tergantung pada organisme yang bekerja di situ. Ini organisme dihitung, ini dihitung, air dihitung, jadi double-double gitu loh. Ujungnya saja sudah tercapture di jasa terakhir ini sebetulnya gitu loh. Iya. Jadi ibarat pabrik, di dalam pabrik ada Mesin. klinik, ada bengkel. Oh, bengkel nilainya sekian, klinik nilainya sekian. Terus kemudian ada koperasi sekian gitu kan. Saya nggak perlu itu, yang penting Indomie yang kau keluarkan itu berapa, itu loh jasanya gitu loh. Iya. Jangan semua dihitung dihitung kayak itu keliru, itu double counting namanya. Dan yang terjadi di semua kasus itu kayak begitu. Sudah dihitung kerugian ekologi. Oke. Bagaimana menghitung kerugian ekologi itu? Ada replacement cost, ada restoration cost, macam-macam ya. Udah dihitung, oh kerugian sini, mobil penyok berapa kerugiannya itu, berapa memulihkannya gitu kan Pak? Betul. Gampangnya. Oke, dapatlah angkanya. Oh kalau kayak begitu 1 juta. Oke, begitu ada mobil penyok itu 1 juta, terus biaya pemulihannya 1 juta ditambahin jadi 2 juta gitu loh. Yang terjadi ini ada kerugian ekologis, ada ekonomi, udahlah ekonomi kita ini. Ada biaya pemulihan. Ini tuh diduga dari biaya pemulihan ini gitu loh. Salah satu metodenya tuh untuk menduga ini dengan biaya pemulihan. Gitu loh. Ini biaya pemulihannya ditambahin. Nah, itu udah pasti salahnya, pasti kalau itu. Untung besar itu, Bro. Iya. Tergantung ya, rugi besar juga. Saya tertarik misalkan tadi Prof ngomong soal hutan. Saya backgroundnya bukan soal kehutanan. Oke, Prof. Nanti untung kita lah. ngomong Bukan soal- orang hutan berarti kan. Betul. Jadi tadi kan Prof udah menjelaskan tuh beberapa syarat untuk ini menjadi kawasan hutan. Kawasan Prof. hutan ya. Ya kan ada 4 syarat atau Iya. syarat kan misalkan. Iya. Dan Prof juga tadi mengatakan bahwa dalam konteks kasusnya Pak Surya ini yang 3 diantaranya yang tidak memiliki HGU itu Oke, saya tidak yakin bahwa itu kawasan hutan. Prof tidak yakin. Tidak yakin. Saya lebih cenderung itu belum kawasan hutan. Oke, kalau ternyata itu belum kawasan hutan, dugaannya belum kawasan hutan, Oke. kira-kira gitu ya. Iya. Apa yang seharusnya Pak Surya dapatkan gitu? Loh, Pak Surya kalau dalam kasus itu Iya. kan soal di pelepasannya izin pelepasan apa pelepasan itu nggak ada Iya, kayak iya, gitu. Lah kalau itu belum kawasan hutan, apa yang mau dilepaskan? Hukumnya tanah ini gimana, Bro? Kalau misalkan akhirnya bukan menjadi kawasan hutan itu? Ya bukan, ya tanah negara. Tapi pemakaiannya nggak perlu izin pelepasan kawasan karena memang itu belum kawasan. Oh. Kan gitu loh. Lah sekarang apa yang pula mau dilepasin? Oh, itu barang itu barangnya aja belum ada, apa yang mau dilepaskan? Gitu loh. Iya, Itu secara epistemologi apa? Gitu loh, iyalah. Artinya juga nggak bisa dihitung kerugiannya dong kalau gitu. Iya kan belum jadi milik negara juga. Ya paling tidak soal penggantian DR, PSDH itu kan bagian dari kerugian Iya, negara. iya. Well, ya apa itu ya? Ya harus kita lihat lagi apanya yang mau itu. Wong dulunya juga mungkin bukan ketika Pak Surya memperoleh itu juga mungkin sudah bukan hutan atau dia beli dari orang lain. Jangan begitu ya? Itu dia gitu Jadi loh. Pak Surya menempati tempat itu, yang itu bukan hutan lagi gitu. Betul. Banyak. Udah beda lagi tuh ceritanya. Oh, kalau beda gitu ya. lagi. Kalau udah nggak ada kayunya, dia beli dari orang lain rel itu atau izin baru dalam bentuk izin ya, baru izin dibeli dan sudah ada hutannya. Beda lagi. Menambah ketidakpastian angkanya lagi gitu loh. Iya. Iya. Pak Surya nggak nebang ibaratnya kan. Betul. Iya. Dan banyak yang seperti itu. Iya.
Saya makin agak ini nih paradoks berarti Prof nih. Memang negara kita paradoks. Prof. Well, ya banyak yang nggak konsisten dengan dengan hukum yang dibikinnya sendiri, itu yang jadi masalah. Iya. Sepakat nggak? Jadi di 2024 juga Habibur Rahman hari ini juga kan jadi ketua Komisi 3 Ya. mengatakan bahwa dalam konteks kasus ini itu tidak ada kepastian hukum. Pertama kan nggak bawa manfaat juga, nggak ada keadilan nih katanya. Sepakat nggak dengan itu Pak Puji dan Prof? Ya kalau sejauh yang saya tahu, saya akan ngomong kayak begitu juga. Iya, dan banyak yang kayak begitu. Yang mengalami seperti itu tuh banyak, apalagi akhir-akhir ini. Betul. Ini jadi nggak ada kepastian hukum, apalagi keadilan. Nggak ada. Terjadi. Padahal kan tadi padahal kan hukum di Indonesia itu ada hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana belum terakhir kan. Sebenarnya kan penegakan hukum seperti ini yang tadi itu dikemukakan juga Prof kemukakan, sebenarnya kan bisa diselesaikan dengan hukum yang lain, hukum administrasi, hukum lingkungannya ada, Iya, Prof betul. tersedia juga semuanya kan. Jadi itulah digunakan terlebih dahulu gitu, dan kemudian apa-apa kesannya tuh di Indonesia cuma hukum pidana nggak ada hukum yang lain gitu. Padahal hukum administrasi sudah sangat, instrumennya di undang-undang lingkungan hidup Iya. sudah sangat terjamin, Ada sistemnya berarti ya, dijalankan. namanya hukum tentang perhutanan sebagainya itu ada diatur semua. Ya, undang-undangnya, Ada Prof, ya. undang-undangnya 41, terus kemudian ada undang-undang tentang pencegahan perusahaan hutan itu, Ya, undang-undang 18 2013 apa kayak gitu. Ada. Jadi benar berarti yang ditulis majalah ini ya, dalam konteks kasus Dua Palma ini menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Kalau dilihat dari itu, sepemahaman saya ada yang dilanggar dalam dalam penerapan hukum di situ, di dalam kasus itu. Dan saya juga tahu di tempat lain juga terjadi. Model di macam kasus begini. lain, ya, di kasus lain. Ini modelnya, ini menegakkan hukum dengan cara ngacak-ngacak hukum gitu. Iya. Dan ya sampai sekarang. Oke gini Pak Puji, kita ngomong soal keuangan Pak Puji. Ini kita menuju akhir-akhir ya kan. Yang saya punya datanya yang diambil alih oleh negara itu ACT Pak Surya itu hampir sekitar 9 sampai 10 triliun. 10-11 triliun lah. Kan tapi harus bayar ke negara itu melalui putusan MA itu 2,2 triliun. Sisanya kan masih ada nih di negara nih, ya kan? Saya masih di negara. Apa yang seharusnya dilakukan negara secara hukum ya dalam konteks kasus ini, Pak Puji? Ya kalau sudah berkontrak tetap ya, yang kemudian diambil alih lebih dari yang diputus, ya harus dikembalikan kepada kepada yang bersangkutan gitu, jangan kemudian dipegang terus. Ingat bahwa kerugian negara kan nyata dan pasti. Ya kekurangannya berapa kalau sejumlah yang kan kemudian kan sekali lagi tadi Prof juga kemukakan bahwa tidak boleh kerugian negara itu asumsi, potensi, indikasi, apalagi imajinasi ya. Tapi dia harus betul-betul memang, dan itu harus dinyatakan pada otoritas. Tapi Ya. kalau halusinasi mungkin Tambah lagi tuh Prof. Tambah satu lagi Prof. Jadi makanya kita bingung tadi ya, kalau otoritas sudah bilang bahwa Anda hanya cuma menimbulkan kerugian 2 triliun, ya sudah, yang lainnya jangan kemudian Anda pegang gitu kan, kembalikan gitu loh. Bahkan yang hari ini aset-aset yang disita oleh negara juga udah diambil alih dan diganti-ganti tuh Bro. Dibikin bangunan lain, pelangnya lain gitu ya. Kalau saya dapat data dalam kasus ini ya. Itu udah ngawur lagi dong kalau gitu ya. ya kalau menurut saya tidak, menurut uraian Pak Puji tadi ya hukum nggak begitu seharusnya. Balik lagi bahwa sistem kerugian negara itu kan nyata dan pasti. Sekali lagi bahwa reputasi menyangkut reputasi ya. Soal reputasi kalau misalnya itu kembali lagi soal kerugian negara adalah nyata dan pasti, kemudian diingkari, ya sudah, kita mau percaya pada reputasi siapa lagi gitu kan, aturan yang mana. Padahal kan hukum, saya lagi soal dia akan menjadi bereputasi ketika dia memiliki kepastian hukum. Iya. Ada aturannya nggak Pak Puji bahwa misalkan kelebihan yang tadi diambil alih oleh negara itu harus dibalikan kapan, tuh ada range waktu nggak? Enggak ada biasanya, tapi di putusan sudah harus dikemukakan biasanya. Putusan pengadilan menyatakan bahwa segini, berarti yang sudah dikuasai sebelumnya akan dikembalikan, bisa ada atau dikemukakan. Dan juga harus cepat, nanti kan mungkin ahli pidana yang akan menyampaikan. Tapi esensinya secara hukum keuangan kan tidak boleh menguasai sesuatu yang bukan milik negara gitu loh. Milik negara itu milik negara aja. Dan milik negara itu sekali lagi dalam aturannya di PP 27/2014 harus merupakan yang
yang didasarkan pada perolehan yang sah ya. Artinya otoritas memang mengakui dia sebagai milik negara. Kalau misalnya negara otoritas pengadilan sudah menyatakan tidak lagi, ya harus dikembalikan bukan yang sahnya gitu kan. Jadi ya Prof. Kayak uangnya Prof ya kan sama saya disita Prof ya kan. Padahal Prof cuma utang sama saya cuma 2 juta ya kan. Uang Prof 9 tapi saya ambil terus ya kan. Itu. Iya. Nah, negara seharusnya memberikan contoh praktek yang baik soal itu, gitu loh. Jangan malah ngajarin yang kayak begini. Pak Prabowo ya kan, dia harus dengar nih Pak Prabowo nih, ya kan. Ya, Prof berulang kali mengatakan bahwa ini saya yakin bukan hanya satu-satunya kasus Bukan. yang model begini nih. Bukan. Nggak ada kepastian, nggak ada kemanfaatan, nggak ada apalagi mau soal keadilan. Betul. Hancur. Nah itu ya ke depan ya marilah kita pelan-pelan memperbaiki itu sehingga kepastian itu ada, orang itu nyaman gitu loh. Yang di apalagi orang investor itu yang dia butuhkan itu kepastian. Kalau saya ditarik pajak saya masih bisa bayar asal pasti oke. Tapi kalau ketidakpastian itu yang susah dihitung gitu loh. Mereka itu kan pengennya yang nyaman lah, gitu loh. Iya. Ada loh, ini calon investor nih dari asing. Tempat itu padang rumput, dulunya hutan, sekarang padang rumput. Yang mudah sekali terbakar dan sering dibakar oleh masyarakat. Belum apa-apa sudah kena denda 2 triliun berapa. Investor mana yang mau kayak begitu? Aduh. Iya. Untung aja belum tiba-tiba Udah bayar. Itu terjadi. Ya 2 investor itu dari 2 negara Asia lah. Ini true story, Prof. Yes, true story. Karena apa? Karena sudah di pengadilan, saya hadir di situ. Yang satu ya. Tapi yang satu juga true story, sedang dalam proses. Luar biasa. Soal lingkungan lagi. Jadi lingkungan ini menjadi alat yang sangat mematikan karena disalahgunakan. Menimbulkan ketidakpastian. Itu dia. Iya. Nah ini bagaimana kita mengoreksi ini? Jadi yang main itu bukan logika hukum yang konsisten ya, tapi kekuasaan. Ini yang bahaya. Kalau negara sudah bergeser dari negara hukum menjadi negara kekuasaan, repot. Restart jadi mastat gitu. Itu dia. Kalau sekarang orang ngomongnya negara hukumnya. kita negara hukum, saya belum terima itu. Nyatanya negara kekuasaan, prakteknya. Hari ini. Menurut saya iya. Bahwa kita punya cita-cita sebagai negara hukum, yes. Tapi setidaknya sampai hari ini, Sampai hari ini kekuasaan lebih menonjol ketimbang hukum. Pak Puji terakhir ada closing statement Pak Puji. Ya kembali lagi pada bahwa soal penegakan hukum itu kan menyangkut reputasi. Reputasi itu ada pada kepastian hukum pertama kali itu dia nemuin kepastian hukum sebelum mencapai keadilan dan kemanfaatan. Tapi ketika di fase pertama saja sudah gagap, gimana mau mencapai yang lain ya gitu. Pada tingkat yang lain ya fase pertama aja belum mencapai itu gitu kan. Makanya tantangan ke depan itu ada tadi memperbaiki sistem yang mengandung kepastian bahwa dia sendiri percaya pada sistem yang dibangun dari Prof bilang ya Prof ya. Kalau misalnya terhadap otoritas yang dia sendiri bangun dengan logo tadi ya Prof ya, yang Garuda Pancasila itu ternyata dia juga menyatakan oh enggak kami tidak menerima juga. Ya gimana kemudian kita menaruh kepastian hukum itu tadi. Jadi kepastian hukum menyangkut reputasi, akhirnya menyangkut cita-cita pertumbuhan ekonomi. Dan itu kan sejalan gitu loh. Itu harus diperbaiki di pemerintahan yang akan datang nanti. Iya. Prof, closing statement Prof? Ya itu, jadi kalau saya sih, ya marilah kita bereskan cara berpikir kita ya. Konsisten dengan hukum yang sudah dibuat oleh negara. Awalilah dari negara dulu gitu loh. Kalau itu nggak digunakan, bukan sekedar keadilan yang nggak bakal terwujud, kehancuran yang akan kita peroleh. Hukum itu harus pasti tegak kita laksanakan. Kalau tidak, sudahlah. No hope.
Iya. Makasih banyak, Prof. Terima kasih. Terima banyak, Pak kasih Puji. semua. Ini konsekuensi logis, Prof. Ketika nanti Pak Puji dan Prof dipanggil pengadilan sudah jadi saksi ahli. Aduh, oke teman-teman Keadilan TV, jangan lupa like, komen, dan share, dan nantikan video selanjutnya. Bagi teman-teman yang pengen tahu lebih detail tentang kasus ini, kita ada di e-magazine, bisa di keadilan.id. Jadi cari aja yang judulnya Kasus Duta Palma Menegakkan Hukum dengan Melanggar Hukum. Ini 2023, tapi kayaknya masih relevan hari ini nih. Nah, terima kasih sekali lagi, Bro. Terima kasih. Pak Puji. Terima kasih.